Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, para teman guru yang berada di seluruh Indonesia malam ini, dan selamat datang di Jalur Sentra Sulawesi Online Community edisi. Pada malam hari ini kita akan mulai video conference yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andus Abdul Ghani MSI selaku pemateri kita pada malam hari ini. Bapak ini berasal dari Widya Aiswara LPMP Provinsi Sulawesi Tengah, yang dimana Bapak Ghani akan membawakan materi dengan tema RPP sesuai surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Bersama saya pada malam hari ini sebagai host Yan Rismena dari SD Impres Batu KSPA, dan malam ini kita akan ditemani dengan moderator juga dari Bapak Hamsa Herdani, SMP Negeri 2 Pemiraya, di mana Bapak ini merupakan Duta Belajar tahun 2019 Sulawesi Tengah. Untuk mempersingkat waktu, pada malam hari ini saya akan serahkan mic ini ke moderator Bapak Hamsa. Kepada Bapak Hamsa kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Yan Rismena selaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu Guru Jalur Sulawesi Tengah. Malam hari ini kita beruntung sekali kita bisa bertemu dalam Webex meeting online, dan kita akan kupas tuntas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang langsung oleh Bapak Abdul Ghani MSI, narasumber handal Widya Aiswara LPMP Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau nanti akan bagaimana RPP, komponen RPP, dan bagaimana seharusnya model-model RPP itu berdasarkan Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Baik Bapak Ibu Guru hebat, untuk efisiensi waktu kita dengarkan bersama dari Bapak Abdul Ghani MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Silakan Pak Abdul Ghani. Pak Dian, untuk mengaktifkan mikrofonnya Pak Abdul Ghani. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dengar suara dengar? Ya, jelas Pak. Jelas sekali. Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru? Alhamdulillah, ini perlu kita syukuri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, atensinya ya kepada kami untuk berbincang-bincang sekaligus bertukar pikiran terkait dengan masalah pendidikan, terutama dengan pekerjaan, yaitu menyusun rencana pelaksanaan pelajaran. Hormati, bagaimana kita ketahui bahwa ketika kita ini dan beberapa bulan kemudian telah melakukan kebijakan sampai ini sudah masuk pada episode yang ketiga. Yang pertama merupakan episode yang adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita sebagai guru tentu perlu bersyukur karena beliau telah ada semacam penyederhanaan daripada pembelajaran. Bapak, teman-teman guru yang berbahagia, ya, insya Allah tujuan yang kita capai pada materi ini adalah bagaimana kita menyampaikan tentang esensi komponen RPP dan model-model RPP,
sesuai dengan edaran surat edaran Mendikbud nomor 14 2011. Bapak Ibu guru yang kami banggakan di seluruh Indonesia, saya selalu ingat yaitu Profesor Gulto selalu mengatakan bahwa guru itu termasuk orang yang terpenting di dunia. Karena itu pula Bapak Ibu guru yang sudah menjadi guru dan banyak orang yang mau menjadi guru. Karena itu pula sekali lagi tentu wujud kesyukuran itu bisa diwujudkan dalam bentuk laksanakan tugas yang sebaik-baiknya. Kami hormati dan kami banggakan. Kemudian selanjutnya, guru juga dikatakan bahwa kalau guru profesional itu perlu memiliki 3 hal, hanya perlu memiliki 3 hal, yaitu menguasai materi yang diajarkan, menguasai cara mengajarkan, dan menjadi model. Saya kira ini penting dan inilah yang harusnya kita miliki. Menguasai cara mengajarkan materi itu adalah salah satu bagian daripada rencana pelaksanaan pembelajaran, karena itu masuk dalam bagian daripada kompetensi pedagogik. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada 3 fokus pembahasan kita pada malam ini, yaitu pertama esensi rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kedua adalah komponen rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga adalah model-model RPP sesuai dengan surat edaran nomor 14 tahun 2019. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ketika kita berbicara masalah RPP, maka sebenarnya kita tidak lepas dari bagian-bagian yang lain atau komponen-komponen yang lain yang merupakan satu kesatuan, yaitu bahwa kita mestinya berangkat dari program tahunan, kemudian ada namanya program semester, kemudian silabus, dan RPP. Ketika kita bicara program tahunan, berarti kita memerlukan sumber utama adalah kalender pendidikan dan standar isi, yang mana memuat semua KD-KD yang harus dipelajarkan dalam 1 tahun. Nah, ketika turun ke bawahnya ada program semester, tentu juga membutuhkan kalender pendidikan, dan sumber utamanya adalah standar isi, yang di dalamnya harus memuat semua KD-KD yang mau dipelajarkan dalam 1 semester. Nah, dari situ maka dibuatlah silabus sebagai garis-garis besar daripada materi-materi yang akan diajarkan dalam 1 semester. Yang tentu Bapak Ibu sudah tahu bahwa komponen-komponen RPP itu, komponen-komponen silabus itu diatur di dalam standar proses, dan selanjutnya dibuatlah RPP. Sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, tentu kita tahu bahwa RPP itu terdiri dari 13 komponen. Dan inilah perangkat terakhir yang menjadi acuan bagi Bapak Ibu guru di kelas, dan tentunya ini tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita membicarakan RPP, maka ada 3 hal yang harus kita pahami saling keterkaitannya, yaitu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita bicara tujuan pembelajaran, maka kita harus paham bahwa ada beberapa hal yang harus kita pahami, bahwa tujuan pembelajaran itu harus memuat proses dan hasil. Proses itu menggambarkan ada interaksi tentu antara peserta didik dan media atau model yang digunakan. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat dari 3 bagian ini, kompetensi dasar, IPK, dan tujuan pembelajaran, sebenarnya adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Karena itu, ketika kita melihat esensi RPP, maka setiap RPP, satu RPP itu sebetulnya diambil dari 1 KD, dan di dalam 1 RPP itu bisa 1 kali atau 2 kali pertemuan, 1 kali atau lebih. Itu tergantung dari kedalaman materi yang ada di KD itu. Tentu dengan kurikulum 2013, tentu setiap RPP itu ada 1 pasang. Jadi ada KD pengetahuan dan ada KD keterampilan. Yang selanjutnya adalah prinsip pengembangan RPP.
Jadi ada 3: efisien, efektif, dan berorientasi kepada siswa. Nah, saya kira RPP yang dulu juga seperti ini. Mungkin kenapa dirubah menjadi 14, dari 13 menjadi 3. Salah satu yang menjadi kata kunci adalah efisiennya. Jadi kata efisien dianggap bahwa dengan banyaknya komponen-komponen yang ditulis dan ada beberapa komponen yang kelihatannya memang menjadi bagian dari yang lain, maka itu dianggap agak kurang efisien ketika 13 itu, sehingga muncullah komponen, kalau kita bandingkan komponen yang 22 2016 dengan surat edaran itu 13 kemudian menjadi 3. Bapak Ibu sekalian kami hormati, di sini saya berikan tanda nomor 6 itu tujuan pembelajaran, kemudian nomor 12 langkah-langkah pembelajaran, dan 13 adalah penilaian hasil pembelajaran di Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Lalu ada di sebelah kanan ada pertanyaan, apa yang dihilangkan, apa yang diganti, dan apa yang disederhanakan. Kalau secara tersurat, tentu kita mengatakan bahwa yang dihilangkan itu adalah nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, dan nomor 11. Bahkan nomor 1 sampai nomor 16 juga itu adalah dikatakan bisa saja jadi dihilangkan. Karena yang kelihatan memang sama persis hanya nomor 6, 12, dan 13. Tetapi secara tersirat sebenarnya tidak ada yang dihilangkan. Tidak ada yang dihilangkan, hanya disederhanakan. Coba kita lihat satu persatu. Ketika kita bicara tujuan pembelajaran, maka pada prinsipnya saya katakan tadi bahwa itu mengandung proses dan hasil. Nah, kita mungkin juga paham bahwa dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu idealnya itu memuat A, B, C, dan D. Harus ada audience, behavior, condition, dan decree. Ketika bicara audience peserta didik, kemudian condition mengkondisikan, itu berarti kita bicara terkait dengan metode apa yang digunakan, kemudian media apa yang digunakan, dan sumber apa yang digunakan. Ya, ketika kita bicara condition, ya. Sehingga dengan demikian, kalau itu yang dimasukkan, maka sebenarnya tidak ada yang hilang. Jadi secara tersirat saya katakan itu tidak ada yang hilang, hanya disederhanakan. Contohnya misalnya, KD-nya membandingkan ikatan ion dan ikatan kovalen. Maka bisa saya katakan bahwa dengan menggunakan pendekatan saintifik itu adalah condition, peserta didik itu adalah audience, kemudian dapat membedakan atau membandingkan tadi, dapat membandingkan itu berarti adalah behavior, perubahan perilaku. Kemudian membandingkan yang baik itu adalah. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran saya kira kita teringat dengan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan saya kira itu tidak ada permasalahan. Kemudian ketika kita bicara penilaian hasil pembelajaran, berarti tentu kita bicara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi sekali lagi ini yang penting saya perlu clearkan, saya perlu jelaskan bahwa tidak ada yang dihilangkan, yang ada adalah disederhanakan. Ya, karena memang kelihatan yang lalu itu ada beberapa yang kelihatannya memang berulang. Apalagi kalau kita kaitkan dengan silabus, maka sebenarnya di sebagian besar yang ada di RPP itu juga sebetulnya ada di silabus. Lalu ketika realnya ada model-model rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini adalah sekedar model, dan bisa seperti ini yang Bapak Ibu gunakan, bisa juga model yang lain. Intinya adalah ketiga komponen itu ada di dalamnya. Ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, dan ada penilaian pembelajaran. Saya kira model-model ini bisa dilihat, ada beberapa di sini alternatif, silakan tentu menyesuaikan. Ya, misalnya tujuan pembelajaran. Kalau di SMA itu tujuan pembelajaran itu diambil langsung dari KD, ya KD. Jadi diangkat langsung dari KD. Kalau SD SMP itu diambil dari indikator kompetensi.
Karena sebenarnya kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran sebenarnya kata kerja operasionalnya sama. Kemudian kegiatan pembelajaran saya kira jelas tadi ada pendahuluan, inti, penutup, dan disinilah esensi daripada RPP. Nah, kenapa? Karena disinilah nanti karena ada interaksi antara guru dengan peserta didik. Karena ada interaksi, maka di sini tadi terkait dengan model, media, sumber belajar seperti apa, dan semuanya ada di sini. Sehingga saya katakan tadi bahwa tidak ada yang hilang, yang betul adalah ya peranakan. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah penilaian pembelajaran. Bahwa tentu dalam melakukan penilaian itu ada, kita tahu bahwa kita melakukan sikap, kemudian kita melakukan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, sikap itu tentu ada dua. Sikap yang terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan, kemudian sama siap. Kemudian kalau keterampilan itu ada beberapa, termasuk portofolio ya, dan ada produk ya, dan juga ada keterampilan dan kerja. Selanjutnya kalau pengetahuan tadi ada tertulis, lisan, dan penegasan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, nanti mungkin lebih banyak nanti berkembang di dalam tanya jawab. Berapa banyaknya RPP ini, karena ada yang mengatakan cukup 1 lembar, itu tergantung. Tapi sebenarnya kalau dihitung yang semuanya itu dengan lampirannya itu tentu banyak, karena kita tidak mungkin menghilangkan misalnya penilaian. Tentu yang ada di sini, yang di format ini penilaian adalah tentu cuma jenis-jenis penilaiannya, tetapi bagaimana penilaiannya, instrumennya, dan seterusnya tentu ada di lampiran. Ya, jadi kita tidak akan meninggalkan bahwa setiap penilaian itu ada kisi-kisinya. Misalnya penilaian pengetahuan, dia harus ada kisi-kisinya, harus ada soalnya, dan harus ada kunci jawabannya, kemudian ada scoring dan pembuatannya. Itu tidak bisa kita hilangkan itu ya. Jadi ini poin-poin yang harus ada, tapi lampirannya saya kira tetap seperti yang lalu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, biasa ada yang bertanya, apakah kapan diberlakukan ini? Sebenarnya kalau mau sejak ada ini langsung gunakan, tidak ada masalah. Ya, mau juga gunakan yang lama, tidak ada masalah juga. Tergantung kira-kira mana yang menurut Bapak Ibu lebih efektif, efisien, ya Bapak Ibu gunakan. Kalau misalnya lalu itu banyak sekali, termasuk Bapak Ibu menganggap bahwa itu efektif, efisien, karena pada saat Bapak Ibu juga itu menyusun, Bapak Ibu mendalami materi-materi yang mau dipelajarkan, nah silakan saja. Nah, tapi kalau Bapak mengatakan itu sudah terlalu banyak, nah cukup saja ini karena saya sudah kuasai materi-materinya dan seterusnya, nah inilah yang saya gunakan. Itu sekali lagi tergantung pada Bapak Ibu sekalian. Saya kira untuk sementara dari saya demikian. Terima kasih banyak. Nanti mungkin kita lebih banyak tanya jawab, sharing. Ya, saya kira Bapak Ibu juga sudah banyak membaca referensi-referensi yang ada terkait dengan ini. Nanti kita sharing. Mungkin juga nanti ada teman-teman yang lain yang bisa juga nanti menambahkan kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin belum sempat disampaikan atau yang clear, bisa teman-teman juga yang lain bisa menambahkan. Oke, saya kira sementara seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Ghani. Baik Bapak Ibu sahabat Kelor Sulawesi Tengah dan dari berbagai provinsi di Indonesia, sekarang kami persilakan dengan terbuka untuk memberikan berbagai pertanyaan agar kita bisa mengupas tuntas sebenarnya esensi RPP itu seperti apa. Silakan Bapak Ibu, silakan raise hand kalau misalkan tidak berbicara secara langsung. Silakan Bapak Ibu berikan beberapa pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan mungkin halo Pak Abdul Ghani. Ya, halo. Oh iya. Sambil menunggu pertanyaan nih Pak. Biasanya ini kan yang jadi yang terlanjur sudah tersebar beritanya, katanya RPP itu harus 1 lembar. Padahal ketika kita mengacu ke edaran sebenarnya, edaran nomor 14 tahun 2019, di situ tidak dikatakan bahwa RPP harus 1 lembar. Terus kemarin ada juga buku saku di situ, buku saku tentang RPP, di situ memang RPP memang tidak dikatakan tidak harus 1 lembar. Iya. Lantaran ada Pak Menteri pernah mengatakan cukup 1 lembar. Nah, itu dijadikan
sebagai bahan ya, bahan untuk membuat RPP katanya 1 lembar, padahal tidak harus gitu Pak ya, mungkin Pak ya. Ya, tidak harus. Jadi esensi di tiga komponen itu kan masing-masing orang biasa berbeda cara menguraikannya kan. Misalnya tujuan itu diambil per butir dari induk ke IPK itu tentu kan panjang kan. Kalau misalnya kan dia dari itu langsung diambil dari indikator pencapaian kompetensi. Dari KD jadi agak pendek. Jadi terkait dengan berapa lembarnya itu fleksibel ya. Oh iya betul Pak, betul. Oh iya Pak, ini ada pertanyaan nih Pak dari Pak Gusti Putus Madi, silakan aktifkan mikrofonnya Pak. 3 komponen itu sehingga betul-betul 3 komponen itu Selamat malam. Itu dijadikan di dalam pembelajaran. Nah, begitu ya? Iya betul Pak. Selamat malam. Pak Gusti, silakan bertanya. Siap. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya I Gusti Putu Semadi Putra dari SMP Negeri 1 Amlapura, Bali. Dalam hal ini, kepada Pak Abdul Ghani, saya ingin sedikit bertanya masalah RPP yang dikatakan RPP 1 lembar. Saya kurang sepakat dengan istilah RPP 1 lembar ya. Saya lebih tepat menyebut penyederhanaan RPP. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam lampiran dari surat edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019, memang di sana pendek, ya, ada tujuan, ada langkah-langkah, dan ada penilaian. Cuman nomornya saya bingung. Di langkah-langkah 2.1 ada alat dan bahan. 2.2 ada siswa berlatih praktik mengerjakan tugas. 2.3 mempresentasikan hasil kerja. 2.4 menyimpulkan dan penilaian pembelajaran. Nah, ini apakah demikian formatnya yang diminta atau karena banyak sekali saya amati format-format yang beredar dari pelajaran yang lain. Banyak sekali saya lihat yang beredar contoh-contoh RPP, cuman formatnya berbeda. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, masih berkaitan dengan RPP, ya. Saya ingin menanyakan masalah tujuannya. Tujuan di sini yang mana diambil? Karena ada 3 muatan tujuan. KD juga termasuk tujuan, IPK tujuan, dan tujuan pembelajaran memang tujuan. Saya sebagai guru SMP, tujuannya yang mana sebenarnya? Apakah IPK masuk di tujuan atau KD-nya? Karena ada yang nge-share sebuah contoh RPP, tujuan pembelajarannya ada dideretkan itu, kirinya KD, kanannya IPK. Mana yang benar? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gusti. Pertanyaannya langsung boleh dijawab mungkin Pak Gani. Oke, ya. Ya oke. Yang pertama betul itu. Jadi hanya tidak boleh dikatakan 1 lembar ya. Nah, jadi tergantung gurunya itu kan. Intinya bahwa 3 komponen itu ada. Ya, 3 komponen itu ada. Yang kedua terkait dengan di kegiatan pembelajaran. Sebenarnya kegiatan antara peserta itu sebenarnya di kegiatan pembelajaran itu, terutama di kegiatan inti kan, kalau kita bicara di standar proses itu, jadi tidak ada perbedaan yang lalu itu. Jadi yang lalu itu di kegiatan pembelajaran itu, langkah-langkah pembelajaran itu juga yang ada di SE 14 itu. Jadi tidak ada perbedaan. Ketika kita bicara kegiatan pelajaran kan ada 3, kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, tadi Bapak menjelaskan ada langkah-langkah, itu ada di kegiatan inti. Kegiatan itu kan terkait misalnya tadi ada misalnya mengamati dan seterusnya. Itu berarti kan dia scientific approach. Jadi nanti di situ kelihatan pendekatan apa yang digunakan, model apa yang digunakan di kegiatan inti itu. Jadi kalau ada yang beredar itu bahwa ada misalnya mengamati dulu apa semua, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Itu kan diserahkan ke guru sebetulnya. Nah, tapi untuk kurikulum 2013 itu kan wajib menggunakan pendekatan scientific approach ya. Dan kalau bisa juga ya gunakanlah model-model yang lain.
Tapi kita tidak mewajibkan sebetulnya. Yang wajib itu adalah saintifik. Nah, jadi kalau ada seperti itu model ya bisa-bisa saja, bisa saja. Tapi kan diserahkan ke guru masing-masing. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran. Kalau kita cermati panduan-panduan penilaian, panduan penyusunan RPP yang lalu itu kurikulum D13, kalau SD SMP itu cenderungnya dia diambil dari indikator pencapaian kompetensi. Kalau SMA itu diambil langsung dari KD. Kedua-duanya benar. Nah, kalau yang dari KD itu kan berarti dia lebih condong ke umum sebetulnya, tapi tidak ada masalah. Kalau yang sudah IPK itu berarti lebih condong ke yang khusus, tapi tidak ada masalah. Tapi yang penting adalah bahwa ketiga ranah itu harus muncul di tujuan pembelajaran. Jadi ada tujuan pembelajaran terkait dengan pengetahuan, terkait dengan keterampilan, dan terkait dengan sikap yang mau dikembangkan atau mau ditumbuhkan. Nah, saya kira itu Pak, ya. Baik, terima kasih Pak Abdul-Ghani. Terima kasih. Oh ya, gimana Pak Gusti? Iya, saya sudah bisa terima kasih. Oh, siap-siap ya Pak. Terima kasih Pak dari Bali, luar biasa Pak pertanyaannya. Oh ini Pak, ada pertanyaan lanjutan, ada pertanyaan berikutnya dari Pak Made Rasta juga dari SMK Negeri 1 Sawan di kolom chat. Esensi atau filosofis RPP 1 lembar itu apa sih? Karena pemahaman masing-masing guru bukan pada administrasi RPP yang merepotkan. Guru itu membuat berbagai administrasi birokrasi seperti naik pangkat. Oh, ini bukan pertanyaan ini, hanya opini nih Pak. Jadi kembali lagi tuh Pak Made Rasta tadi disampaikan oleh Bapak pemateri, Bapak narasumber bahwa tidak ada penekanan bahwa RPP harus 1 lembar. Jadi memang yang penting ada 3 esensi dalam RPP. Yang pertama tujuan kegiatan pembelajaran, yang ketiga adalah penilaian. Begitu. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, saya perjelas dulu. Jadi begini, dengan adanya surat edaran 14 2019 itu kan tidak menghapus Permendikbud nomor 22 tahun 2019 tentang standar proses. Artinya begini, ini kan diberikan kebebasan sekarang. Mau gunakan yang dulu silakan, mau yang gunakan yang ini silakan. Tapi intinya kan ingin bagaimana membantu sebetulnya guru itu. Kalau dianggap yang lalu itu memberatkan, maka inilah. Tapi kalau dianggap yang lalu itu bagus, sesuai, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, silakan. Jadi esensinya bukan. Jadi bukan ke sekolah ke guru masing-masing Pak ya. Esensinya tadi itu 3 komponen ini itu harus ada. Ya. Iya. Oke, makasih Pak. Ini coba ini saya baca ada pertanyaan di. Maaf Pak, di chat banyak sekali yang raise hand Pak. Coba cek dulu. Coba cek dulu. Banyak sekali yang raise hand. Pak Amjad, bacain yang titipan dulu. Oh iya, ini saya bacakan titipan. Saya bacakan titipan dulu ya. Ini ada, halo Pak Abdul Ghani. Ya. Ini ada salah satu item Merdeka Belajar, yakni ditiadakan undi sekolah dasar dan menjadi USP di mana sekolah yang membuat soal sendiri. Pertanyaannya, mengapa tidak diubah tahapannya dari UN pusat menjadi UN daerah atau kabupaten atau setingkat kecamatan atau gugus? Dan apakah sekolah atau guru SD menyusun soal yang valid untuk SP tersebut? Kok masih bingung kami di sini? Mungkin ada sedikit pencerahan Pak Abdul Ghani. Silakan Pak. Oke, makasih banyak. Jadi begini, istilah USBN dan US itu istilah ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, dan ujian sekolah itu sebenarnya hanya dilihat dari pelaksanaannya. Jadi kalau UN itu kan dilaksanakan oleh pusat, diselenggarakan oleh pusat. Artinya pusat yang bertanggung jawab. Kalau USBN itu kan dikoordinir oleh kabupaten atau provinsi untuk SMA SMK dan kabupaten untuk SD dan SMP. Kalau US itu dilaksanakan di tingkat sekolah dan dikoordinir oleh kepala sekolah. Tapi esensi soal tes itu harusnya sama. Jadi mekanisme dan prosedural yang dilakukan pada soal UN, pada soal dengan yang ada di sekolah. Tantangan berat bagi guru di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru di sekolah harus betul-betul memahami bagaimana alur dan mekanisme membuat soal yang valid dan real itu.
Jadi harus standarnya soal itu tidak boleh. Mestinya standarnya tetap seperti standar USBN dan standar UN. Nah, karena itu kemarin terus terang di Sulawesi Tengah itu ada rapat koordinasi yang dihadiri oleh dari Jakarta. Jadi intinya sekarang adalah bagaimana kabupaten-kabupaten itu didorong untuk melakukan pelatihan secara keseluruhan kepada guru-guru, semua guru-guru yang ada di wilayahnya itu, agar supaya betul-betul memahami cara membuat soal yang betul. Karena ketika soal dibuat itu tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada, maka agak sulit kita pertanggungjawabkan sebagai alat ukur yang betul, alat ukur yang bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, jadi itu. Jadi intinya di perbedaannya, sekali lagi saya mau tekankan perbedaan istilah UN, USBN dan US itu hanya dari segi pelaksananya, tapi kualitas soalnya itu diharapkan sama. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Ghani, sudah jelas ya yang ada titipan pertanyaan tadi. Yang raise hand saya persilakan kepada Ibu Eni ya mungkin ya. Ibu Eni Hairul Umah, silakan Bu. Ada berapa yang raise hand ini? Halo Ibu Eni. Oh ini pertanyaan di kolom chat. Oh dari Sidoarjo, pertanyaannya saya di daerah banyak beredar tentang kanvas RPP. Apakah kanvas itu yang dimaksud dengan RPP gitu maksudnya Pak? Kanvas itu apa sama dengan RPP? Gitu maksudnya Pak Abdul Ghani mungkin pertanyaannya. Dari Sidoarjo Pak. Ya, kalau misalnya biasa itu yang sudah menjadi tradisi. Kalau ada sesuatu yang baru itu juga ada yang lihat sebagai suatu peluang. Ya, suatu peluang dia buatlah model-model kan yang ada itu. Nah, kita berharap tidak berulang seperti dulu. Kalau ada dijual begini-begini langsung dibeli. Saya kira sebagai referensi oke, tapi agak artinya saya berharap Bapak Ibu teman-teman guru janganlah diikuti 100% karena namanya rencana pembelajaran itu inti daripada pembelajaran dan itu kan harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Iya, betul sekali Pak. Ya, terima kasih. Iya Pak. Berikutnya dari Pak Hamid Sakina, silakan Pak. Saya coba cek di kolom chat ada nggak pertanyaan Pak Hamid? Oh ini Pak Hamid ada. Merujuk ke RPP 1 lembar itu ada kaitannya dengan PTK. Bagaimana caranya merujuk ke model yang akan kita teliti? Silakan Pak Abdul Ghani. Model yang kita teliti kan ini ceritanya kan begini. Saya katakan tadi media model metode itu memang secara tersurat tidak ada, tapi secara tersirat itu ada. Di mana adanya ketika dia di dalam kegiatan pembelajaran, maka di situ harus muncul kan, di situ harus muncul. Ya, jadi kalau misalnya kaitannya dengan PT kan tidak ada masalah. Kan sebenarnya sebelum RPP itu kan ada silabus dan di dalam silabus itu kan ada juga kegiatan pembelajaran dan di sana sebenarnya seharusnya juga ditulis. Kemudian di sana juga ada sumber pelajar dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah terkait dengan itu karena nanti akan dilihat di kegiatan pembelajaran secara tersiratnya ada di sana ya. Oh ya siap-siap Pak. Berikutnya dari mana ini? Pak Hasan Basri. Coba saya cek di kolom chat dulu. Pak Hasan Basri. Ini ada banyak ini yang raise hand ini. Ya. Yes. Halo Pak Hasan Basri, silakan langsung bertanya Pak. Tidak ada pertanyaan di kolom chat yang saya temukan. Terima kasih. Oh ya siap Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini bisa dibilang curhat ini setengahnya karena dengan perubahan RPP yang sekarang, terus terang saya masih agak kesulitan dengan RPP yang sebelumnya pun saya belum benar-benar menguasai RPP membuat RPP. Yang pertama itu. Jadi saya minta kalau bisa ada ke bawahnya itu ada sebuah sosialisasi bagaimana cara membuatnya. Kemudian yang kedua, kebetulan saya mengajar mata pelajaran statistik di salah satu SMK di swasta di Lampung. Nah, sampai sekarang saya cari materi yang ada di kurikulum khususnya SMK
reproduktif itu baik buku digital maupun buku terbitan dari pemerintah yang hal ini dari dinas pendidikan itu nggak lengkap. Jadi saya agak sedikit kebingungan berpegangnya kemana gitu. Bahkan sampai ke dinas kota coba saya cari, kebetulan ada mereka juga nggak mau share yang kayak saya. Nah itu coba saya terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdul Ghani. Bisa diulangi, tidak jelas tadi. Yang pertama pertanyaannya tidak kedengaran. Lebih ke Pak Hasan Basri langsung. Silakan Pak. BM ya. Nggak boleh enggak. Baterai apa? Halo Pak Abdul Ghani, tadi Tidak kedengaran suaranya. Coba Bapak teruskan ke saya ya. Bapak yang kedengaran. Oh iya. Suaranya. Tadi Pak Hasan Basri ini lebih ke lebih ke curhat katanya. Beliau ini masih bingung dengan bagaimanakah sebenarnya menyusun RPP itu, Pak. Itu maksudnya dia kan SMK produktif gitu kan. Oh iya. Dia mencari referensi susah ditemukan gitu, Pak. Oke. Jadi begini sebenarnya itu dasarnya menyusun RPP itu kan kurikulum. Saya katakan tadi standar isi. Jadi sepanjang Bapak Ibu memiliki standar isi, KD-KD itu sebenarnya itulah bahannya KD. KD itu kompetensi dasar kan berangkat dari sana. Jadi tadi katakan kalau tidak ada, yang penting ada standar isi, ada berisi KD-KD itu, maka itulah acuannya ya. Standar isi itu. Jadi sebenarnya kan ada 4 itu yang selalu standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Nah itu sebenarnya wajib dimiliki oleh guru dan wajib dipahami betul itu. Ya jadi buku-buku yang lain itu sebagai referensi tambahan, tapi referensi yang wajib itu adalah 4 standar itu, terutama standar isi. Ya karena memang berangkatnya dari KD-KD. Kan ada tiga itu yang tidak saling terkait itu ya. Jadi kurikulum, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Apa yang diajarkan tentu sesuai dengan kurikulum. Apa yang dinilai tentu sesuai apa yang diajarkan. Nah, ketika mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kurikulum, maka tentu juga menilai yang pas. Karena itu tiga itu dikatakan segitu ya Mas. Jadi kurikulum yang mana yang dimaksudkan itu terutama adalah kompetensi dasar. Karena kompetensi dasar itu yang akan diurai menjadi IPK, kemudian dari IPK itu nanti akan dibuatkan soalnya dalam hal ini rendahkan soal, dan untuk mengukurnya apakah tercapai, karena yang mau diukurkan KD. Nah, saya kira begitu ya. Terima kasih. Jadi itu saja intinya ya. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya yang resen Pak L, namanya L saja nih. Silakan Pak, langsung bertanya langsung Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan. Oh maaf Bu L, soalnya namanya. Iya, saya perempuan. Oh ya, maaf Bu. Silakan Bu. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Pak, saya ingin bertanya tentang RPP. RPP itu asalnya kan ratusan lembar ya. Kebetulan di sini saya ngajar seni budaya. Itu kan ada ratusan lembar. Kok bisa, gimana caranya bisa menjadi satu lembar? Mungkin Bapak bisa mengajari saya bagaimana caranya membuat RPP satu lembar itu langsung. Boleh tahu Ibu L dari mana Bu? Saya dari Malang, Pak. Oh Malang, iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Silakan Pak Abdul Ghani dari RPP ratusan lembar. Dibuat satu lembar itu bagaimana maksudnya gitu Pak? Jadi begini, memang ratusan lembar itu kalau dihitung semua, ini juga sebenarnya kalau dihitung semua dengan lampirannya juga bisa ratusan lembar. Iya betul. Begini, jadi yang dia masukkan di sini adalah komponen-komponennya. Komponen-komponennya yang dulu kan 13 kan, bagaimana disederhanakan menjadi 3. Tapi yang lain-lain itu tidak hilang. Kan idealnya itu ketika ada RPP itu yang 13 item kemarin itu kan harusnya ada bahan ajar kan. Bahan ajar itu kan banyak juga kan. Bahan ajar tidak hilang ini. Jadi jangan katakan tidak ada lagi itu, enggak. Tetap ada bahan ajar, kisi-kisi, soal, kunci jawaban. Nah, itu kalau dihitung semua itu juga bisa saja menjadi ratusan. Lembar ketika dia masukkan semua bahan ajar yang mendukung dari apa yang diajarkan itu. Nah, jadi begitu maksudnya. Jadi bukan istilah satu lembar itu. Jadi yang dia masukkan itu adalah komponen yang 3 itu, isinya itu. Tapi lampirannya itu kan dia tidak hitung. Nah, jadi lampiran yang selama ini ada itu tetap mengikut. Nah, itu yang perlu kita pahami secara bersama-sama, ya.
Baik, terima kasih Pak. Berikutnya Ibu siapa tadi? Mariani ya? Ibu Nenglani. Ya. Ibu Sambil saya menambahkan sedikit. Ibu Nenglani. Oh iya, Ibu Nenglani. Silakan Bu, diaktifkan mikrofonnya. Ya. Halo, Ibu Nenglani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bu. Terima kasih kesempatannya. Ini saya di sini melihat ada tujuan pembelajaran. Mungkin di sini tujuan pembelajaran secara umum mungkin ya Pak Gani. Ya. Oke. Kalau tujuan pelayannya bisa kita buat juga atau tidak usah atau bagaimana? Halo. Halo. Iya, silakan. Ya. Oke, ini saya melihat konten yang Pak Gani tampilkan pembelajaran itu pembelajaran secara umum untuk tujuan pembelajaran juga itu yang pertama. Yang kedua, di kegiatan pembelajaran yang diwarnai, maksudnya ya, apakah ini pertemuan? Oh, ini salah satu pertemuan. Sebentar. Halo? Agak putus-putus suaranya. Iya, agak putus-putus Ibu. Agak putus-putus. Saya tidak bisa menangkap. Oh ya Allah. Sekarang terdengar tidak? Ya, sekarang jelas Bu, jelas. Ya, Ibu tidak bisa ditangkap. Saya tidak bisa ditangkap. Oh iya, suaranya maksudnya. Ini merah. Oke. Baik. Begini Bapak, tadi yang tujuan pembelajaran ini dicantumkan di sini tujuan pembelajarannya secara umum. Apakah perlu juga buat tujuan pembelajaran yang secara khususnya? Terus yang kedua, di sini satu pertemuan ya, yang satu pertemuan saja, atau bolehkah untuk satu KD untuk satu kompetensi dasar? Terus yang ketiganya, ini di penilaian. Saya melihat di situ nilai, bukan hanya penilaian tapi asesmen. Dengan prosesnya juga ya, Pak. Halo? Iya. Ini yang pertanyaan ketiga Bu. Tidak jelas. Ya. Ini di sini ada penilaiannya berarti kalau ada penilaian proses juga. Nah, di penilaian proses perlu kita cantumkan atau tidak? Bapak. Tidak kedengaran. Gimana? Tiga Bu, mungkin bisa ini Pak Abdul Ghani, saya simpulkan Pak ya. Pertanyaan pertama, ini di RPP kan ada tujuan umum, apakah tujuan khusus perlu juga? Yang pertama. Terus yang kedua, apakah RPP yang misalkan kita buat RPP satu lembar, apakah bisa kita buat untuk satu pertemuan saja atau untuk beberapa pertemuan dalam satu lembar? Itu Pak yang kedua. Dan yang ketiga, di dalam penilaian itu kan ada salah satunya penilaian proses. Apakah penilaian proses itu perlu kita buatkan rubriknya juga dan kita masukkan ke dalam RPP itu sendiri? Gitu mungkin Pak yang bisa saya tangkap. Oke, terima kasih banyak. Ya, silakan Pak. Menuliskan tujuan itu ada dua. Yang pertama, kalau secara umum berarti langsung dari KD. Yang kedua adalah secara khusus dari IPK. Hanya benar. Kalau misalnya sudah dari KD, tidak usah lagi ya yang dari IPK. Jadi tinggal sesuai dengan yang mana yang biasa dilakukan oleh guru.
Tapi umumnya sesuai dengan panduan yang ada itu kalau SMA itu kalau SD SMP itu dari tujuan pembelajaran ya. Jadi tidak perlu keduanya ya. Tidak perlu keduanya. Yang kedua, perlu saya jelaskan bahwa namanya esensi satu RPP itu kan satu pasang KD. Jadi nanti tinggal dilihat kalau misalnya satu pasang KD itu luas materinya bisa menjadi 2 kali pertemuan, bisa juga 1 kali pertemuan. Makanya dikatakan bahwa setiap satu RPP itu bisa 1 kali pertemuan atau lebih. Nah, kemudian yang kedua masalah penilaian proses itu idealnya semua penilaian itu mestinya dibuat rubrik penilaiannya. Jadi penilaian apapun itu diharapkan ada instrumennya dan ada rubrik penilaiannya. Supaya jelas, supaya clear, supaya nanti mudah di dalam memberikan skor dan bobot kepada setiap peserta didik kita. Saya kira itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya dari Ibu Mariani, dari tadi Ibu Mariani resen ini, silakan Ibu Mariani. Silakan Bu. Ibu yang sudah bertanya mungkin sebentar. Bapak Ibu yang sudah bertanya, resennya mohon diturunkan supaya Hamjah tidak bingung. Sebentar dulu, Bapak Ibu yang sudah dipanggil, tolong resennya diturunkan supaya Pak Hamjah nanti nggak bingung mana yang sudah, mana yang belum. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Umi. Silakan Bu Mariani. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, saya menyimak dari tadi. Pertanyaan saya langsung ke bagian penilaian. Saya kan kebetulan mengajar bahasa Inggris di SMK. Nah, pertanyaan saya, boleh enggak? Kan seyogianya pasangan KD untuk pengetahuan sama keterampilan itu kan dinilai sejalan searah. Bagaimana kalau kiranya untuk materi bahasa Inggris, misalnya di pertemuan pertama, saya karena materinya luas, saya cuma menilai pengetahuan. Nanti untuk pertemuan berikutnya dengan KD yang sama, materi yang sama, saya menilainya keterampilan. Karena setahu saya kan harus apakah boleh saya melakukan penilaian di waktu yang berbeda tapi dengan materi yang sama? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Ibu Mariani. Boleh langsung bisa menilai dengan Oh iya begini Pak pertanyaannya. Jadi ini kan ada KD pengetahuan dengan KD keterampilan. Bisa nggak dalam penilaiannya, misalkan pertemuan hari ini yang dinilai KD pengetahuan, pertemuan berikutnya KD keterampilannya, materi sama tapi hanya saja penilaian KD pengetahuan dan keterampilan beda, itu Pak. Oke. Jadi sebenarnya rincinya dan ringnya itu masing-masing satuan pendidikan itu ada panduan penilaiannya. Tapi esensinya sebetulnya antara KD pengetahuan dan keterampilan itu satu kesatuan. Jadi ketika dibelajarkan pada item-itemnya itu mestinya pada saat itu juga harus dilakukan penilaian. Karena di dalam kurikulum 2013 itu sebetulnya pembelajarannya terbalik dari dulu. Kalau dulu kan kita mulai dari pengetahuan, ya kan? Nah, dengan kurikulum 2013 itu kita mulai dari keterampilan. Ya, kita mulai, makanya dikatakan sentimen penting itu yang utama, karena dia kita selalu berusaha untuk bagaimana memberikan permasalahan atau kejadian siswa. Jadi makanya dikatakan saintifik itu wajib. Jadi misalnya dia katakan mengamati dan seterusnya. Jadi pelajarannya itu 13 itu dimulai dari keterampilan, dan dari situ nanti dia bisa merumuskan sendiri pengetahuan yang didapatkan dari percobaan itu. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika misalnya pada sampai mana dia akan indikator di keterampilan dipelajarkan pada saat itu, maka pada saat itu misalnya dilakukan penilaian proses. Ya. Nah, jadi jangan ditunda lagi, besok ini kan harus jalan. Ya. Saya kira begitu ya. Iya, baik, terima kasih Pak. Berikutnya Ibu Octavia Markus. Silakan Ibu Octavia Markus. Aktifkan mikrofonnya. Halo, Ibu. Silakan Bu. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Bu. Ya Pak, ini saya bertanya, tadi sudah sempat chat ke Pak Adrianus, tapi saya baca lagi ya Pak.
Saya bertanya mengenai RPP 1 lembar ini, mengenai lampiran-lampirannya, apakah ada lampiran untuk materi-materi dan lain-lain seperti yang sudah disebutkan tadi, Pak. Tadi sudah terjawab di pertanyaannya Bapak tadi, saya tidak ingat, tadi sudah terjawab. Dan yang kedua, untuk model pembelajaran serta pendekatannya, apakah perlu dimasukkan dalam RPP 1 lembar itu, Pak, atau bagaimana? Itu pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Octavia. Dari sekolah mana, Bu? Dari SMK Negeri Tabukan Utara, di Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara. Terima kasih, Bu. Pak Abdul Ghani, boleh langsung jawab, Pak? Halo? Halo, Pak Abdul Ghani. Bisa diulangi anunya? Bu Octavia, boleh langsung diulangi pertanyaannya? Oke, jadi gini Pak, Ibu Octavia tidak menggunakan mikrofonnya, jadi boleh nggak misalkan model atau metode atau pendekatannya itu dimasukkan ke dalam RPP kalau misalkan kita mau buat 1 lembarnya, dituliskan di situ di RPP-nya, modelnya ini, pendekatannya ini, atau mau oh ya Pak, silakan Pak. Ya, jadi begini, ini saya katakan tadi tersurat tidak ada lagi, tapi tersiratnya itu ada di kegiatan pembelajaran. Jadi nanti aktivitasnya itu nanti yang menunjukkan bahwa ini pakai model ini, ya. Jadi aktivitas item-item atau tahapan-tahapan atau komponen-komponen yang ada dalam suatu model itu, itulah nanti akan menunjukkan bahwa model ini yang dia gunakan, yang ada di kegiatan pembelajaran. Nah, itu. Apalagi tadi yang satu? Yang satu sudah terjawab Pak, sama jawaban Bapak dari pertanyaan yang sama dari orang lain. Jadi lampiran dulu tidak ada bedanya. Jadi semua lampiran dipersyaratkan dulu itu tetap seperti ini. Jadi ini lebih kepada pengurahan komponen secara tersurat, perbedaannya, tapi esensinya itu semuanya ada, ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Berikutnya Ibu Ilah Armila, silakan Bu, aktifkan mikrofonnya. Halo? Halo Ibu Ilah? Halo Ibu Ilah? Halo? Wah, tidak kedengaran suaranya. Pak Abdul Ghani bisa mendengar suara Ibu Ilah? Tidak ada. Dulu Pak, Suaranya belum bisa dengar. kalau yang dimintakan belum bisa. Oke, mungkin ke Ibu Siti Prihatin ya. Ibu Siti Prihatin silakan. Halo Ibu Siti Prihatin. Wah, nggak ada suara juga ini. Halo Ibu Siti Prihatin, silakan bertanya Bu. Iya, terima kasih. Ya, silakan Bu. Iya, saya dari Pemalang Siti Prihatin mau bertanya. Oh iya, Sina Pemalang. Iya, selama ini banyak informasi mengenai format-format RPP yang katanya 1 lembar itulah. Ada yang ingin saya tanyakan pada Bapak, ada kan format baku untuk RPP yang katanya 1 lembar itu? Kalau menurut saya kok kesulitan untuk membuat 1 lembar, mengingat asesmen ini juga kan harus menjadi lampiran dari RPP itu sendiri, jadi jumlahnya lebih dari 1 lembar, karena penilaian itu sendiri jenisnya ada banyak Bapak. Jadi mohon saran sebaiknya bagaimana agar saya juga ingin meringkas RPP yang teman-teman berharap itu 1 lembar. Tapi sampai saat ini saya belum mampu karena lampiran untuk penilaian portofolio karakter yang saya lampirkan itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Prihatin dari Pemalang, wah dari Pulau Jawa. Silakan Pak Abdul Ghani Pak. Ya, jadi yang dia maksudkan itu bisa 1 lembar atau lebih itu adalah uraian dari 3 komponen itu, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Dan penilaian dia maksudkan di sini hanya menjelaskan jenis penilaian yang digunakan, yaitu jenis penilaiannya yang sikap seperti apa, keterampilan seperti apa, dan pengetahuan seperti apa. Tapi instrumennya itu lampiran, ya lampiran. Jadi kalau dihitung semua lampiran itu banyak seperti yang dulu, ya. Jadi maksudnya itu 1 lembar atau bisa sampai berlembar-lembar. Uraian dari 3 komponen, tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Dan penilaian dia maksudkan ini bukan terkait dengan soal-soalnya, tapi terkait dengan jenis penilaiannya. Jadi
itu wajar saja kalau bisa saja 1 lembar lebih. Tapi kalau yang itu seperti tidak bisa. Tidak bisa 1 lembar. Jadi itu maksudnya. Jadi sekali lagi istilah 1 lembar itu boleh, tapi sekali lagi yang dia maksudkan itu adalah yang 3 komponen, urutannya yang 3 komponen itu ya. Dalam tetap seperti yang lalu. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa sekali lagi bahwa ini tidak wajib. Nah, ini tidak wajib. Ketika Bapak Ibu yang itu enjoy dan merasa itu lebih sesuai, gunakan saja. Baik, terima kasih Pak Abdul Ghani. Selanjutnya kembali ke Ibu Ila Armila. Silakan Ibu Ila Armila. Halo Ibu Ila. Halo Ibu Ila. Silakan Bu. Silakan Bu. Ibu Siti Prihatin boleh diturunkan raise hand-nya Bu. Halo Ibu Ila Armila. Oh ya, pindah ke saya pindah ke Pak Wahyu Heri Setia. Siapa Pak Wahyu Heri? Silakan Pak Wahyu Heri. Halo Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Kayaknya beliau lost mic nih. Halo Pak Wahyu. Ya, selanjutnya lagi ke Pak Wawan kalau begitu. Halo Pak Wawan Kurniawan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Wawan. Dari mana Pak? Saya dari Bali Pak. Oh, dari Bali. Oh ya, silakan Pak. Ya, terima kasih nih sudah diizinkan bergabung di channel. Ini kalau biasanya kan dulu ada RPP yang dibuat dalam 1 KD gitu ya. Formatnya apakah bisa seperti itu dan bagaimana kira-kira cara penyusunannya kalau dibuat dalam 1 KD. Kemudian kalau saya simak tadi dari penjelasannya bahwa bisa kita sering kita buat RPP itu kan suatu rencana pembelajaran itu ya. Jadi kalau saya itu menyiapkan guru dalam melakukan pembelajaran, kok saya jadi lebih rasanya lebih enak kalau misalnya kita buat lebih lengkap, jadi untuk mengingat sehingga nanti kegiatan pembelajarannya jadi lebih siap jadinya begitu. Kira-kira bagaimana kalau misalnya modelnya kita lengkapi dan lebih lengkap lah seperti biasanya kita buat. Bagaimana menurut Bapak kira-kira? Oh ya, terima kasih Pak Wawan. Ya. Pak Ghani ini lebih ke sharing Pak ya. Pak Wawan itu lebih untuk RPP dengan melengkapi mungkin 13 komponen agar lebih lengkap lagi Pak. Artinya lebih supaya pembelajaran lebih siap. Iya, begitu Pak. Lebih bermakna. Ya. Silakan Pak Ghani. Ya, itu bagus sekali karena memang itulah yang digariskan oleh standar proses. Ini kan ceritanya ada surat edaran itu istilahnya ingin meringankan karena ada keluhan-keluhan selama ini teman-teman guru sekali lagi bahwa terlalu banyak. Padahal sebenarnya kalau ditelusuri itu sebenarnya tidak seperti itu. Kalau saya katakan sekali lagi bahwa teman-teman yang sudah terbiasa dan sangat bagus yang lalu itu gunakan yang lalu. Karena ini kan surat edaran tidak menghapus standar proses. Jadi ini adalah alternatif yang bisa saja. Jadi artinya kalau guru itu menggunakan yang model ini tidak salah, menggunakan yang lama juga tidak salah. Silakan. Mana kira-kira yang menurut Bapak Ibu itu lebih memudahkan Bapak Ibu dalam mempelajarkan materi dan lebih memudahkan untuk memahamkan anak-anak kita ya, menyerap materi itu. Jadi saya juga sendiri kalau saya mengajar itu, kalau andai kan saya mengajar, saya lebih cenderung yang dulu itu karena sudah jelas itu semua ditulis kan secara tertulis ya, secara tertulis. Nah, dengan surat edaran itu ada beberapa poin-poin yang tidak tersurat tapi sebenarnya esensinya ada ya. Jadi silakan saja. Kemudian ya saya ulangi lagi bahwa namanya 1 RPP itu adalah 1 pasang KD. Jadi dibuat per KD. Jadi misalnya kan berarti di dalamnya kan harus ada KD pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi harus KD ya. Setiap 1 PP. Persoalannya apakah 1 pasang KD itu 1 kali pertemuan atau 2 kali, sekali lagi itu tergantung dari keluasan dari KD itu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya bacakan pertanyaan di dalam kolom chat ini Pak. Ada pertanyaan.
bagaimana mengkorelasikan antara konsep RPP 1 lembar dengan filosofis merdeka belajar? Pertanyaan dari Pak Made, Pak. Silakan, Pak. Oh iya. Nah, itulah maksudnya filosofi dari Merdeka Belajar itu kan diberikan kebebasan kepada guru-guru itu untuk merancang RPP sesuai dengan dengan tetap berpeluang pada prinsip efektif, efisien dan berorientasi pada siswa itu dengan menggunakan 3 komponen itu. Jadi 3 komponen. Jadi model maksudnya itu bebas itu silakan saja seperti apa modelnya, tidak ada patokan. Jadi itu dikatakan tidak ada baku. Intinya adalah RPP itu yang disederhanakan itu 3 komponen itu, tujuan, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Itu maksudnya. Jadi istilah merdeka itu artinya diberikan kebebasan dalam hal mengembangkan, berinovasi untuk bagaimana supaya tadi itu ya pembelajaran itu lebih menyenangkan dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Gani. Jawaban yang sangat lugas, jelas. Saya cek dulu pertanyaan Pak di kolom chat. Oh, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat. Bapak Ibu, silakan yang mau memberikan pertanyaan secara langsung kepada pemateri kita yang luar biasa. Saya persilakan Bapak Ibu. Saya ingin sedikit menambahkan ya, Pak Abdul Ghani. Oh, siap-siap. Silakan, Pak. Ini jangan terlalu terpaku dengan istilah RPP 1 lembar ya, karena ini memang sering mendengungkan masalah. Ya, karena tujuan dari penyederhanaan RPP ini adalah sebenarnya untuk membuat kita agak merdeka sebenarnya. Tetapi jangan terlalu terbius oleh istilah RPP 1 lembar. Dan memang dalam RPP yang dimaksud memang tujuannya adalah untuk RPP untuk 1 kali pertemuan. Sehingga bisa agak singkat, lebih cepat selesai. Jadi rencanakan untuk 1 pertemuan. Tetapi tidak harus 1 lembar. Karena mungkin langkah-langkah kegiatannya beragam. Bisa saja mungkin 2 lembar. Ditambah lagi dengan lampiran-lampiran yang dibutuhkan sesuai dengan yang dicantumkan dalam RPP. Itu tambahan saya. Mohon ini hilangkan istilah RPP 1 lembar aja. Karena banyak sekali yang teman-teman guru yang bingung istilah RPP 1 lembar. Terima kasih Pak sharing ke Pak Abdul Ghani, Pak. Memang Pak Abdul Ghani dari tadi tidak mengatakan harus 1 lembar gitu Pak ya. Mungkin Pak Abdul Ghani lebih bisa menjelaskan, bisa menyampaikan. Jadi istilahnya bisa 1 lembar, bisa lebih sebetulnya kan. Dan sekali lagi bahwa ini bukan kewajiban. Jadi artinya sepanjang sekali lagi kalau teman-teman yang dulu terbiasa dan itu silakan ya, bahkan itu lebih bagus ya. Nah, ya tapi kalau misalnya menganggap bahwa itu terlalu yang sebetulnya silakan ini yang ini pakai yang 3 itu kan. Ya, jadi sekali lagi bahwa 1 RPP itu adalah 1 pasang KD, 1 kali pertemuan atau lebih bisa terjadi ya. Baik, terima kasih. Oh, Ibu Resen, silakan Ibu Desmalisa. Paham, Sah. Halo. Halo, Pak. Masih ada pertanyaan di kolom chat itu, Pak. Sebentar sudah selesai resen, pindah ke kolom chat. Iya, yang resen dulu mungkin, Pak ya. Halo, yang resen dulu, Pak ya. Iya, mulai dengan resen dulu. Ibu Desmalisa, silakan Ibu. Halo, assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam Bu. Saya dari Rokan Hilir. Mana Bu? Saya dari Rokan Hilir Pak. Oh iya, wah jauh Bu. Ya. Iya. Selamat datang Bu. Selamat datang. Iya, terima kasih Bapak. Ini Pak, ini kan contoh untuk 1 mata pelajaran ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi boleh nggak kami nanti minta referensinya buat untuk SD nih Pak. SD kan kita per tema ya kan Pak. Per pembelajaran. Kami ingin tahu macam mana caranya membuat RPP yang kita ini, RPP yang dipersingkat ini Pak. Ingin tahu contohnya macam mana lah gitu. Atau ada trik-trik khusus untuk RPP di SD Pak gitu. RPP tematik gitu Bu ya? Iya, RPP tematik Bapak. Iya. Halo Pak, silakan Pak, langsung Pak. Iya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu dari Rokan Hilir, luar biasa pertanyaannya. Halo Pak Abdul Ghani. Ya, gimana?
Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Desmalisa dari Rokan Hilir. Bagaimana cara menyusun RPP untuk SD kan tematik, Pak ya? Ya. Ada nggak trik atau tips khusus gitu untuk membuat RPP untuk yang tematik ini bagaimana gitu, Pak? Mungkin lebih ke artinya mungkin. Kan esensinya kan tidak berbeda, toh? Iya. Jadi komponen yang lama itu yang baru itu sama, ikuti yang lama itu semua yang. Tapi kan intinya bahwa kalau yang baru ini 3 saja ditulis itu ya, sekali lagi tujuan, kegiatan pembelajaran dan penilaian, itu saja. Nah, cuma persoalannya kalau misalnya di SD itu kan tematik itu kan 1 kali pertemuan ya dihitung kan 1 RPP itu adalah 1 hari itu ya, 1 hari dia. Jadi seperti dia sampaikan tadi itu. Jadi memang agak mau tanya, biasanya kan dia kalau tematik itu ada beberapa mata pelajaran kan? Nah, ada beberapa mata pelajaran. Jadi itu gabungan juga dari beberapa misalnya mata pelajaran IPK-nya juga kan beberapa mata pelajaran. Tapi bagaimana caranya nanti di dalam menuliskan tujuan itu terangkum semua. Ya, jadi begitu saya. Artinya 3 komponen itu yang ditulis tujuan. Iya, intinya 3 komponen ada gitu, Pak ya. Jadi tetap rujukannya kalau sudah ada yang lalu lihat saja yang lalu itu. Jadi komponen-komponen di luar yang 3 itu keluarkan. Nah, tinggal yang 3 itu yang ditulis, ya. Baik, terima kasih Pak Bulgani. Berikutnya resen berikutnya ini Pak Hamid tadi. Pak Hamid sudah kayaknya. Halo Pak Hamid. Halo Pak Hamid. Halo Pak Hamid. Ibu Tuti Yagiawati. Silakan Ibu Tuti. Halo Bu, dari mana Bu? Ibu Tuti. Halo Bu. Halo. Tidak keluar suara. Ibu L, halo Ibu L. Tadi ini resen lagi kayaknya ini. Bukannya Ibu L sudah tadi? Iya, tapi ini masih resen kembali dia Pak. Disarankan Pak Hamzah kalau sudah mereka klik kembali. Ya, Bapak Ibu yang sudah resen sudah bertanya, silakan turunkan tangannya. Saya baca di kolom chat saja Pak ya. Di kolom chatnya. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Silakan Bu. Ibu Tuti. Bu Tuti. Iya Bu, dari mana Bu? Oh, saya dari Depok Pak. Depok. Oh, dari Depok. Oh iya, silakan Bu. Mau tanya, itu kan RPP 1 lembar istilahnya, padahal kan nggak mesti 1 lembar. Nah di situ kan ada Merdeka Belajar untuk model pembelajaran. Apakah model pembelajarannya itu dimasukkan ke kegiatan inti atau hidden? Hanya kita yang tahu, tapi hanya tulisannya saja. Misalnya di situ metode model pembelajaran, misalnya contextual teaching learning. Hanya disebutkan itu saja, terus di lembaran yang lain, atau kita cantumkan di langkah-langkahnya di kegiatan inti. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Tuti dari Depok. Pak Abdul Ghani mungkin bisa dijelaskan kembali. Tadi Pak Abdul Ghani sudah. Ya, jadi begini. Ya. Sebenarnya sekali lagi itu tergantung dari guru mana yang baiknya toh. Tapi kalau esensinya itu tidak perlu ditulis kan, tapi nanti prosesnya itu dan nanti akan menunjukkan bahwa model ini yang digunakan ya. Tapi kalau ada yang mau tulis silakan saja ya. Tapi kalau saya lebih maknanya bahwa yang paling penting kan prosesnya. Dari prosesnya nanti itu seperti apa proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kegiatan inti itu. Nah, itulah yang menentukan nanti model apa yang dia gunakan ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, karena nanti kan di silabus juga kan sebenarnya ada itu. Di silabus itu kan sudah bisa cantumkan di sana ya. Oke, berikutnya saya coba baca di kolom chat dari Pak Made lagi. Berarti dengan konsep Merdeka Belajar tidak ada form khusus RPP 1 lembar. Filosofis dasarnya bukan pada RPP 1 lembar, akan tetapi mengurangi beban administrasi guru sehingga pelayanan ke siswa lebih optimal. Mereka belajar bagi guru
murid bukan berarti memerdekakan pembelajaran. Ya, saya sangat setuju juga ini, Pak. Silakan Pak Buldani mungkin bisa ditanggapi. Iya. Itu artinya intinya itu adalah ingin lebih memberikan peluang dan waktu yang banyak untuk bagaimana teman-teman guru itu berkreasi dan berinovasi di dalam merancang pembelajaran. Jadi dia hanya fokus ketiga itu. Oh apa? Jadi kan tujuan itu kan menginginkan itu sebenarnya seperti apa yang mau disasar, apa tujuan. Kemudian kegiatan pelajaran itu ingin aktivitas-aktivitas apa yang harus dilakukan yang kira-kira bisa menimbulkan kreativitas dan inovasi. Dan sesuai itu kemudian ada penilaian bagaimana kira-kira mengetahui atau mengukur bahwa yang kita belajarkan itu memang sudah terserap atau sudah dipahami dengan bagus oleh anak-anak kita. Jadi makanya memang itu tujuan itu tiga itu yang menjadi yang hal yang penting. Kalau metode, media dan sumber itu kan sebenarnya include ya ketika terjadi proses pembelajaran. Itu semua digunakan. Itu bagaimana memudahkan, mempermudah materi-materi itu bisa terpahami oleh anak-anak kita. Ya, saya kira begitu ya. Iya, ini Pak ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Mariani. Bagaimana seandainya ada pengawas atau kepala sekolah yang tetap ngotot dengan RPP yang hanya berisi 3 esensi di dalamnya? Ya. Itu Pak. Ya. Kalau misalkan sedangkan ini guru dia lebih terbiasa yang pakai 13 komponen. Bagaimana cara menghadapi mungkin lebih ke arah situ Pak? Ya, jadi begini. Pahamkan dia bahwa dasar hukumnya itu 3 komponen itu adalah surat edaran. Surat edaran itu levelnya di bawah daripada Permendikbud. Surat edaran itu sebenarnya menghimbau, bukan mewajibkan. Itu harus dipahami. Dari sisi hukum itu lemah. Yang kuat itu adalah Permendikbud 22 tahun 2016. Maka sebenarnya yang seharusnya dilakukan adalah yang 13 itu. Tapi ketika orang memang sudah luar biasa penguasaan terkait dengan metode, model, materi dan seterusnya, bisa saja diringkas menjadi tiga komponen saja itu. Jadi pahamkan dia kepada sekolah itu bahwa surat edaran itu intinya adalah himbauan dan itu levelnya di bawah daripada Permendikbud. Jadi itu bukan wajib tapi itu pilihan. Ya, itu kalau dikatakan wajib lebih wajibnya itu yang Permendikbud 22 tahun 2016, yaitu yang 13 itu, ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Ini Pak, pertanyaan dari Papua, dari Pak Felix. Halo Pak, di kolom chat, bagaimana, sudah arahnya ke HOTS ini Pak, bagaimana pembelajaran HOTS dalam kegiatan pembelajaran, maksudnya mengamaskan unsur HOTS ke dalam kegiatan pembelajarannya, di dalam langkah-langkahnya mungkin Pak? Iya, jadi jelas kan, makanya kan intinya, kegiatan pembelajaran itu, makanya kan scientific approach saya katakan itu kan wajib. Nah, ketika menggunakan pendekatan saintifik, pada intinya itu kan dia host, karena kan dibiasakan anak itu bagaimana dia mengamati, ya kan, mengamati sesuatu dari yang diamati itu, kemudian dia harus didorong dia untuk bertanya kan. Setelah dia bertanya, bagaimana dia mencari berbagai macam referensi, kemudian dia bagaimana mempresentasikan. Jadi kalau kaitannya dengan host itu sudah include, ya sudah include. Karena memang kurikulum 2013 itu kan scientific approach itu wajib. Maka dengan sendirinya itu ketika scientific approach digunakan maka pasti hoax. Ya. Baik, terima kasih Pak Abdul Ghani. Bapak Ibu mungkin ada yang, oh ya Pak Yunus, silakan Pak Yunus Resen. Pak Yunus Adiantor. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Yunus, silakan Pak. Ya, saya dari SMA Negeri 1 Papua Barat, Pak, ini bertanya. Oh iya, Papua, silakan Pak. Ini loh Pak, sehubungan dengan RPP yang tadi. Nah, hubungannya dengan RPP STEM, Pak. STEM ini kan cukup panjang. Ketika kita ingin membuat RPP STEM itu kan akhirnya nggak bisa lagi satu lembar itu, Pak. Oh iya. Ya, karena selama ini kami juga sedang melaksanakan STEM juga di sekolahan. Sehingga kalau kita ingin buat RPP dengan satu lembar, kerepotan saya itu. Oh iya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk membuat RPP yang terintegrasi sistem agak kesulitan kalau misalkan kita buat satu lembar gitu Pak Abdul Ghani ya. Ya, jadi kan sekali lagi kan bukan artinya tidak dipatok bahwa harus satu lembar kan bisa lebih. Jadi sekali lagi dihilangkan itu kata bahwa harus satu lembar, tidak ada ya. Jadi intinya itu tiga komponen tadi itu ya. Nah, kalau terkait dengan STEM itu kan berarti di kegiatan pembelajaran. Ya, silakan saja itu kan bagian dari model kan, model yang digunakan pendekatan. Ya memang tidak ada masalah itu ya. Jadi sekali lagi satu lembar itu bukan harus satu lembar, tapi bisa saya satu lembar dan bisa lebih ya. Iya, betul sekali Pak. Berikutnya dari
Ini yang resen lagi. Halo Ibu L, boleh diturunkan kalau misalkan tidak jadi bertanya. Pak Made resen ya Pak ya? Halo Pak Made. Ya, halo. Oh, tidak. Halo, halo. Tidak, kembali ke room chat aja Pak Hansa. Iya, saya kembali ke room chat. Dari Pak Wawan, RPP memudahkan dan menyiapkan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, tapi terkadang secara praktek RPP menjadi kewajiban administrasi. Sehingga ketika ada himbauan untuk memudahkan dan mengoptimalkan kinerja guru, terkadang membuat guru bingung. Apalagi kalau ada tekanan dari atasan yang terkadang belum paham dengan esensi perubahan yang ada. Silakan Pak Abdul Ghani lebih ke sharing ini Pak. Bagaimana? Coba di Bapak. Maksudnya ini kan RPP itu sebenarnya memudahkan guru untuk menyiapkan pembelajaran. Tapi kadang-kadang secara praktek itu diwajibkan untuk administrasi. Terus ada tekanan juga dari atasan, yang atasannya sendiri kadang tidak paham dengan esensi perubahan RPP itu sendiri gitu Pak, mungkin Pak. Ya, itu memang biasa terjadi. Tapi intinya kan kalau dikatakan RPP itu memang harus dibuat, karena itu adalah perencanaan untuk menilai itu nanti, untuk melihat seperti apa yang dilakukan itu kan RPP. Jadi ketika orang mau mensupervisi itu pasti dia lihat RPP-nya kan, karena mau dilihat apa yang ditulis di RPP itu dan apa yang dilakukan di kelas. Makanya memang RPP yang bagus itu adalah RPP yang rinci. Cuma kadang-kadang kalau terlalu rinci juga bilang terlalu banyak mau ditulis kan. Nah, jadi sekali lagi tergantung dari kesepahaman aja dengan yang mau disupervisi. Kan biasanya supervisi itu ingin menuntut pokoknya apa yang dilakukan harus tertulis. Nah, ada kan begitu ya. Jadi perlu dipahamkan. Nah, mungkin betul sekali. Perlu dikomunikasikan lebih jauh ya. Kalau ada teman-teman yang pengawas dari atas yang mewajibkan tapi dia sendiri terlalu paham esensinya ya. Jadi tidak langsung diperlihatkan saja itu surat edarannya ya. Itu. Ya, terima kasih Pak Abdul Ghani. Ya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya lagi, resen atau di kolom chat. Memang terkait RPP ini jadi ada polemik tersendiri karena sudah terlanjur tersebar bahwa RPP harus 1 lembar. Padahal tidak harus. Ya, tidak harus ya. Ini kepentingan guru masing-masing. Kalau nyaman 1 lembar silakan. Kalau lebih nyaman yang menggunakan 13 komponen berlembar-lembar silakan. Itu Pak Arbab. Dan ya. Ya, itu intinya. Itu ada Bapak Ibu pertanyaan kolom chat Pak Hansa. Pertanyaan saya langsung kembalikan ke narasumber untuk membuat kesimpulan. Oke, makasih banyak. Jadi Bapak Ibu guru yang luar biasa, yang pertama bahwa esensi RPP yang lama itu, yang dulu dan yang sekarang itu tidak ada bedanya. Bedanya hanya pada itu sama. Yang kedua, bahwa tidak ada ketentuan bahwa RPP yang sesuai dengan surat edaran nomor 14 dari 19 itu harus satu lembar, tidak. Itu tergantung dari uraian-uraian tadi dan materi yang dituliskan. Tapi intinya tadi itu 3 komponen itu. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Kemudian selanjutnya, apabila teman-teman guru itu lebih familiar, lebih cocok, lebih enjoy dengan RPP yang lalu, dan itulah yang esensinya sebenarnya, silahkan dilanjutkan. Tidak ada paksaan dengan RPP model sesuai edaran nomor 14 2019, karena ini sifatnya adalah himbauan ya, ya. Kalau misalnya dianggap bahwa ini adalah memang lebih memudahkan, silakan. Tapi kalau Bapak Ibu mengatakan ini agak menyulitkan, bagaimana lah caranya dari 13 menjadi 3, bagaimana yang tidak misalnya dihilangkan, kemudian bagaimana tersiratnya agak bingung, tidak usah. Itu sementara ikuti saja yang 13 itu ya, 13 itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atau kurang dipahami. Ya, sekali lagi mohon maaf, dan nanti kalau misalnya dalam perkembangannya nanti ada sesuatu mungkin yang masih perlu kita diskusikan, saya kira bisa kita diskusikan lagi. Saya kira begitu. Selamat Bapak Ibu guru berjuang untuk anak-anak bangsa. Terima kasih. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Bulgani, terima kasih atas ilmunya, atas share-nya pada malam hari ini. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, malam hari ini merupakan malam yang luar biasa bagi kita semua. Kita bisa sharing bersama tentang bagaimana itu RPP, esensinya bagaimana, dan agar penerapan ke praktik pembelajaran itu lebih bermakna lagi. Jadi intinya RPP itu tidak wajib harus 1 lembar, tergantung dari Bapak Ibu. Boleh 1 lembar, boleh lebih dari itu, yang penting Bapak Ibu nyaman. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikutnya saya serahkan kepada Pak Yandris Mena selaku host. Silakan Pak Yandris. Ya, terima kasih Pak. Baiklah, terima kasih buat Pak Adrianus Bulgani selaku narasumber pada malam hari ini. Terima kasih juga buat materinya, sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kami sebagai guru, baik SMP, SMA maupun di SMK. Terima kasih. Baiklah, pada malam hari ini saya akan mohon maaf lagi, saya ucapkan terima kasih juga buat Pak Hamsa yang telah menjadi moderator pada malam hari ini. Terima kasih atas bantuannya Pak. Dan pada malam hari ini pertemuan Kelor Sentral Sulawesi Online Community edisi ke-8 saya akan tutup dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat ya. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Abdul Ghani, saya Abdul Ghani MSc, selaku pemateri yang telah membawakan materi yang sangat menarik pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga kepada moderator Pak Hamsa dan host Pak Yandris, dan kepada Direktorat SMK pemilik Room Webex Event pada malam hari ini kami ucapkan terima kasih, dan khususnya kepada koordinator manajemen Room Webex SMK Ibu Umi Lestari, kami ucapkan terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Umi. Silakan Ibu Umi. Ibu Umi. Ya. Baik, barangkali Pak Abdul Ghani masih mendengarkan, Pak? Halo? Ya, barangkali Pak bisa diberikan nomor Bapak di kolom chat. Siapa tahu ada guru-guru dari seluruh Indonesia yang ingin bertanya. Iya, ada nomor HP? Iya, nomor HP Pak. Ya. Ada di slide di materi, ya. Oh. Ada 2 itu, nomor ada 2 ya. Oh ini ya Pak. Yang WA ya. Yang terakhir itu, yang WA yang terakhir ya. Di slide yang pertama Pak ya. Slide pertama. Ya, slide yang pertama. Ya, Pak Adrianus yang WA-nya Pak Abdul Ghani yang belakang ya, yang ekor 32. Ini sudah saya mau tanya sama Pak Ghani, ya. Pak. Tampil enggak slide pertama ini, Pak? Iya, slide yang pertama tuh yang nomor yang kan ada 2 nomor itu, yang bukan yang 112 ya, yang terakhir. 0821. Ya. Ekor 32 Pak Adrianus. Iya, yang 32 itu yang WA ya, 32 ya. Oh, yang ini ya 32 ya? Iya. Pak Ghani sudah isi presensinya. Jangan lupa isi absensi. Di mana? Di kolom chat, Pak. Ada di kolom chat, Pak. Oh, iya. Nanti saya nanti saya lihat ya. Iya, Bapak Ibu sekalian, silakan diisi presensi yang kami sudah bagikan di kolom chat. Presensi Kelor Siasusi edisi 8. Silakan. Rekan-rekan panitia pengurus Kelor juga silakan. Rekan-rekan dari Utara, dari Sultra Cerdas, dari LP2 MBS, dari Salim Filan, silakan juga mengisi presensi. Adri. Alhamdulillah selesai. Pak Adrianus. Bisa Pak? Pak Abdul Ghani sudah lihat presensinya? Pak Adrianus, nanti saya kirim rekamannya ya Pak. Pak Adrianus. Ya silakan Pak. Minta maaf saya tadi habis keluar antar orang tua dari hambat masuk
Iya. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya mengisi presensi yang ada di kolom chat sekaligus mendownload materi presentasi pada malam hari ini. Yang di dalamnya ada nomor HP dari Pak Pemateri Pak Abdul Ghani, yaitu 0821 9016 8632 pada slide yang pertama. Pada slide yang pertama, 0821 9016 8632. Pak Abdul Ghani masih ada? Masih ada. Halo? Pak Abdul Ghaninya masih ada. Oh, masih ada ya. Ada sebenarnya pertanyaan tadi itu di kolom chat sebenarnya, Pak Hamzah, ada 2 pertanyaan belum sempat dibaca, terlewatkan barangkali. Karena memang kalau mau memakai HP memang tidak bisa semua kadang-kadang kita baca pertanyaan di kolom chat. Terlewati Pak ya? Halo? Halo, ada yang terlewatkan. Terlewatkan ada yang 2. Terlewatkan ya. Oh iya, saya pakai laptop ini Pak sebenarnya. Kurang teliti berarti, saya minta maaf ini Bapak Ibu. Atau saya yang tidak jadi tadi. Apa sudah ditanyakan, ada yang bertanya soal warna-warni tadi. Warna-warni dari RPP tadi. Kanvas. Ya, ada pertanyaan dari Pak Agus Mulanto tadi. Pada contoh model RPP simple yang ada di PowerPoint, di situ diberi warna biru, warna hitam, dan warna merah. Ya. Itu maksudnya apa Pak? Mohon dijelaskan. Oh ya, kan ada pendahuluan, inti dan penutup. Ini kalau nggak salah ya? Iya ya. Inti. Ya. Ya. Jadi yang berwarna biru itu pendahuluan Pak ya? Ya, ya, ya. Kemudian berwarna ya, inti. Berwarna ungu pendahuluan, berwarna biru. Ya, coba diperhatikan itu ya, kan memang 3 bagian itu ya, kegiatan pembelajaran itu ada pendahuluan, ada inti dan penutup ya. Iya. Sesuai dengan standar proses. Berarti yang warna merah ini Pak yang penutup, warna merah. Ya. Oke, ya, mudah-mudahan Pak Agus Mulanto masih monitor, masih ada dan bisa mendengarkan Pak Abdul Ghani. Ya, sekarang sudah sesi tanya jawab bebas. Sesi tanya jawab bebas, silakan. Yang masih ingin bertanya. Pak Adrianus. Langsung menjawab, silakan. Pak Adrianus. Ya, silakan. Ya, hanya sedikit yang saya ingin tanyakan ini Adrianus ya ke Pak Abdul Ghani. Ya, silakan langsung. Terkait dengan PowerPoint materi itu loh Kak. Gantung. Saya hanya minta izin apakah misalkan saya bawakan di forum KKG menjelaskan terkait ini apa diizinkan. Iya, hanya silakan, itu saja Pak. Silakan. Ya. Kebetulan saya ditoli-toli nih Pak Abdul Ghani dan Pak siapa? Sekolah Pak Darwono Pak. Oh iya. Kebetulan nanti pertemuan KKG mungkin saya bisa perkenalkan ke teman-teman dan memberikan terkait dengan pencerahan ini. Ya. Ya, cuma itu yang contoh yang ada garis biru apa itu? Yang itu nanti ganti contohnya yang SD ya. Itu kan SMA. Iya, Pak. Ya, nanti kan intinya yang ada sekarang itu langsung saja ambil yang tujuannya apa atau kegiatan pelajaran apa intinya dan mungkin ada mungkin 2 lembar atau mungkin tidak apa-apa 2 lembar atau 3 lembar kan? Iya, Pak. Siap. Ya gitu intinya. Ya, makasih banyak Pak Abdul Ghani. Ya. Terima kasih Pak Adrianus. Ya, oke, sama. Silakan yang lain silakan kalau ingin bertanya, masih ingin bertanya. Ya, karena waktunya masih setengah jam lagi. Iya. silakan ya. Jam santai saja kan? Santai saja, enggak apa-apa, relax saja teman-teman, Ibu guru hebat di Indonesia, Bapak Ibu guru hebat silakan. Mau bertanya secara langsung saya bukan mic-nya. Silakan Ibu Julia.
Ibu Julia silakan. Iya. Silakan kalau mau bertanya Ibu Julia. Bertanya langsung saja, nanti kami hidupkan mic-nya. Ya sudah, Mbak Kewot ya, agak unik juga namanya nih. Mbak Kewot silakan. Ya, selamat malam Pak. Ya. Saya dari Mandua Cirebon. Ya. Mohon maaf saya pakai nama Mbak Kewot, nama saya Ilyas. Pertanyaannya, apakah selain RPP ada kemudahan yang lain selain bikin RPP? Kan sekarang yang dipermasalahkan RPP 1 lembar. Selain RPP ada lagi nggak kemudahan? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPP itu yang itu ya kan, yang kebijakan Merdeka Belajar episode pertama itu kan ada 4 kan, ada USBN, UN, kemudian PPDB Sonasi, kemudian RPP. Jadi RPP kalau untuk yang langsung bersentuhan dengan guru itu RPP itu. Nah, tapi sekali lagi bukan 1 lembar ya. RPP penyederhanaan menjadi 3 komponen, dari 13 menjadi 3 komponen ya. Saja. Ya, silakan yang lain. Ibu Nurayati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak dari Wakatobi. Oh, Wakatobi. Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Oh, Tenggara jauh ya. Iya, jauh di mata saja Pak, dekat di hati. Oh iya, betul. Iya. Betul, ya. Begini Pak. Silakan Ibu Nurayati. Iya. Saya ini hanya mau membandingkan karena kebetulan saya instruktur untuk kurikulum 2013. Mantap kalau begitu struktur ya. Iya, melihat model RPP yang kebijakan untuk 1 halaman atau lebih ini, kemudian dibandingkan dengan model RPP yang 13 komponen. Kalau misalnya Pak, guru-guru yang belum paham, kemudian kita menyampaikan bahwa menggunakan RPP yang 1 halaman ini, itu kok jadinya sepertinya untuk guru yang pemula itu akan membingungkan. Karena kenapa? Karena masuk, iya Pak, tidak dengar ya? Iya, kenapa putus-putus suaranya Ibu ini? Mungkin karena di laut mungkin ini. Lagi dengan ombak ini Pak. Begini, saya mau membandingkan antara RPP 1 halaman ini dengan yang 13 komponen dan yang 3 komponen ini. Ya. Kalau guru yang pemula atau guru yang belum paham tentang kurikulum 2013, kemudian tiba-tiba masuk ke pembuatan RPP-nya yang hanya langsung ke tujuan tanpa melihat kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi, ini kemudian akan membingungkan guru tersebut kalau dia belum paham tentang bagaimana yang sebenarnya membuat RPP. Ya. Karena Pak, menurut saya juga dari indikator kemudian memunculkan tujuan pembelajaran, lalu kemudian tujuan pembelajaran ini kan akan mengarah ke asesmennya. Iya, betul, ya. Kalau misalnya guru yang tidak paham awalnya tentang kurikulum pembuatan RPP yang 13 komponen itu, ini tentunya akan membingungkan. Ya. Karena setelah muncul RPP yang ini, Pak, banyak pertanyaan di lapangan ini, di teman-teman guru. Dan memang itu juga agak menjadi bahan perdebatan di Kabupaten Wakatobi, karena di satu sisi para pengawas itu mewajibkan guru-guru untuk membuat RPP 1 halaman ini. Oleh kami yang para instruktur, kami menggugurkan pemahaman itu, tetapi itu juga agak kesulitan.
Kira-kira ini menurut Bapak gimana ini Pak menyikapi hal ini untuk tidak ada konflik di antara sesama pemerhati pendidikan? Ya, oke. Jadi begini, pertama kalau memang orang yang baru itu mau dilatih, belum pernah mengenal itu, dan memang harus dipahamkan itu. Jadi dia harus dipahamkan, dilatihkan itu KD, bagaimana merumuskan IPK dari KD, kemudian tujuan pembelajaran. Itu harus memang clear di situ ya. Jadi harus clear. Jadi mungkin walaupun tidak ada dalam sistematika yang baru itu, tetapi dia harus dipahamkan di situ ya, dipahamkan di situ bahwa tujuan itu boleh diambil dari IPK, boleh langsung KD. Kalau mau tidak mau pusing, kalau yang lebih umum itu ya dari KD, karena KD itulah menjadi dasar di dalam belajarkan materi. Kemudian kalau misalnya di bawah itu kan memang, tapi kan esensinya sekali lagi ini merdeka belajar. Jadi kalau misalnya ada yang maunya memang yang 3 itu silakan, tapi intinya harus dikomunikasikan sampai baik, dikomunikasikan kira-kira kesepakatannya yang mana yang kita mau pakai. Jadi kalau memang mau sepakat, pengawas mau katakan kita pakai yang 3, ya pakailah yang 3, karena ya pengawasnya kan istilahnya kan memang mereka itu yang punya agak power di namanya itu. Memang dia tidak boleh juga sebetulnya memaksakan. Jadi mestinya tidak dipaksakan itu. Jadi mestinya pengawas itu, dan mungkin tugasnya Ibu sebagai instruktur memahamkan bahwa namanya surat edaran itu levelnya lebih di bawah daripada Permendikbud. Dan esensinya merdeka itu kan bukan berarti memaksa. Ketika memaksakan 3 lembar itu berarti kan tidak merdeka. Intinya sekarang itu bagaimana kira-kira memberikan kebebasan kepada guru, mana saja mau dipakai, ya boleh 3 komponen, boleh 13. Intinya itu menurut dia itu enak dia lakukan di lapangan begitu ya. Jadi pahamkan ke pengawas itu ya. Jadi bahwa kalau misalnya mau dipaksakan bahwa harus seperti ini, berarti tidak merdeka lagi. Iya. Oke, Pak, terima kasih. Begitu ya? Iya, Pak, ya, terima kasih. Ya. Iya. Silakan barangkali yang lain ingin bertanya. Ibu Nuning Yulianti, silakan Ibu. Jam 10 kita akhiri. Iya. Ibu Nuning, silakan. Tidak ada. Pak Yandris. Halo. Pak Yandris. Halo. Pak Yandris, saya sudah jadikan host itu. Iya, sudah Pak, sudah. Di yang pakai headset, laptop itu. Tolong Pak Yandris hidupkan mic yang bertanya. Iya. Nuning Yulianti. Hidupkan mic-nya. Iya Pak, ya. Bisa lihat Pak? Ya, silakan Ibu Nuning. Silakan Ibu Nuning. Ada beberapa juga yang aktif tadi. Kalau belum bisa, pindah ke Ibu Tuti, Giawati. Kalau Ibu Nuning bermasalah koneksinya. Pak Yandris, halo? Iya. Matikan mic-nya Ibu Nuning, baru pindah ke Ibu Tuti. Atau Ibu Tuti mau bertanya? Waktu kita ada sekitar 16 menit lagi. Jam 10 kita akhiri. Mungkin mikrofonnya nggak diaktifkan, Bu Nuning kayaknya. Tidak. Ibu Tuti ya Giawati aja. Dihidupkan mic-nya Ibu Tuti. Silakan Bu Tuti.
Tuti juga diam. Nggak denger kayaknya. Sudah. Ibu Yulia. Ada juga Pak Daswan di atas, Pak Daswan Tomia. Silakan Pak Daswanto. Ada yang chat. Oh, ada yang bertanya di room chat, itu bagaimana dengan RPP PAUD TK? Sudah tadi kalau nggak salah, sudah. Oh, sudah ya. Ada Ibu Ilah itu Pak Yandris. Oh, hilang lagi. Iya, bertanya itu Ibu Ilah. Assalamualaikum. TK. Ya, silakan. Ya, Waalaikumsalam Ibu Tuti. Oh iya Pak, siap. Bertanya lagi Pak, tadi kan sudah dipaparkan semuanya, berarti mesti ada tadi yang Ibu tanya dari Wakatobi ya, kesepakatan antara instansi atau pengawas dan sebagainya yang berhubungan dengan pendidikan di sekolah mengenai RPP 1 lembar itu, apakah digunakan atau kita sesuai dengan yang biasa Bapak Ibu lakukan di sekolah. Terus apa sih? Berarti itu pada intinya tidak harus hanya edaran saja, ya. Begitu kan Pak? Iya. Jadi intinya begini. Jadi sekali lagi jangan dikembangkan bahwa hanya 1 lembar ya. Jadi intinya yang bisa di apa namanya, selalu disampaikan itu bahwa RPP sesuai edaran itu ada 3 komponen ya, karena bisa 1 lembar bisa lebih. Nah, kemudian kalau istinya kan esensi Merdeka Belajar itu adalah diberikan pilihan alternatif. Jadi surat edaran ini ingin memberikan alternatif kepada teman-teman guru bahwa ini bisa disederhanakan dari 13 menjadi 3. Nah sekarang kalau merasa yang lalu itu dianggap berat, agak memberatkan dan seterusnya, karena memang sebagian teman-teman guru mengatakan terlalu berat, maka bolehlah pilih ini 3. Tapi kalau memang merasa enjoy dengan yang lalu itu silakan saja. Jadi ini tidak mau istilahnya yang 3 komponen itu tidak mengharuskan. Tetapi di lapisan bawah itu perlu dikomunikasikan dengan pengawas. Kadang-kadang kan pengawas itu kalau ada sesuatu yang baru langsung sudah katakan, oh ini wajib. Betul, ya kan? betul. Nah, kalau seperti itu kan berarti tidak merdeka lagi. Jadi pahamkan dia bahwa diserahkan semuanya ke guru, silahkan saja. Yang salah itu yang tidak membuat RPP. Jadi mau yang gunakan lama silahkan, mau yang ini silahkan. Ya. Ya siap. Pak, boleh diminta itu di-share contoh RPP yang 1 lembarnya yang dari Bapak? Ya, ada. Iya. Banyak itu sebenarnya. Itu model saja. Jadi silakan berkreasi bahwa intinya bahwa itu 3 itu tadi, 3 komponen itu ya. Oh iya, siap. Makasih, Pak. Ya. Apa yang tampil di layar sekarang, Pak? Sudah ini, Pak Gani, yang tampil di layar ini. Iya. Ya, ada 3 alternatif. Model pertama. Ya, 3. Silakan saja model-model itu mana yang dipilih kan? Iya. Boleh juga yang lain. Yang penting 3 komponen itu ada. Intinya begitu kan? Iya. Jadi itu hanya sebagai, makanya itu dikatakan tidak ada yang baku. Yang tidak baku itu adalah modelnya. Tapi yang baku itu yang 3 itu, bahwa harus ada tujuan, harus ada kegiatan pelajaran, dan harus ada penilaian. Itu yang harus ada. Tapi model-model seperti apakah matris atau ke kiri kanan seterusnya, memanjang dan seterusnya itu diserahkan ke guru ya. Ya. Apakah Bapak Ibu bisa melihat tayangan di layar yang saya ketik dari PowerPoint yang kami bagikan? Alternatif model format RPP yang pertama seperti ini. Pak Darwono bisa lihat tampilan di layar? Jelas, Pak. Jelas Pak, saya bisa lihat.
Kemudian ini yang pertama, sesuai dengan di absensi ya, di presensi ada kami berikan gambar, pilih model 1, model 2, model 3, mana yang Bapak Ibu sukai atau pakai. Saya kira di absensi ada sudah diisi tadi ya. Kemudian ini format alternatif model format yang kedua. Tujuan pembelajarannya di sebelah sini, tengah kegiatan, kemudian penilaian hasil belajar di sebelah kanan. Bisa dilihat apa Pak Yandris, Pak Hamzah? Ya, bisa Pak. Oke. Pak, maaf menyela, ini ada pertanyaan dari Ibu Ria yang dari Aceh. Dia kan baru-baru bergabung. Dia minta penjelasan ulang. Dia minta penjelasan ulang tentang RPP PAUD TK. Baru bergabung. Oh gitu ya, ya. Jadi begini, kalau terkait dengan PAUD itu, intinya apa sebetulnya yang dibuat selama ini kan tetap juga mengacu ke standar isinya. Jadi lihat saja RPP yang selama ini mereka buat itu, ya kan, kemudian lihat mana tujuannya, mana kegiatan pembelajarannya, dan mana penilaiannya. Itulah yang dipindahkan di format alternatif format yang ada itu, ya. Jadi esensinya sama. Nah, tapi sekali lagi kan mengacu ke ke standar isi. Jadi kalau TK mengacu juga ke standar isi TK. Karena terus terang mohon maaf juga kalau di TK itu jarang saya mengajar di sana, karena yang ada di standar proses itu Permendikbud 22 itu 2016 itu adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tapi sekali lagi lihat apa yang dibuat selama ini seperti apa, ya, kemudian lihat standar isinya, ya, dan bisa dikaitkan dengan materi yang ada sekarang ini, yaitu tiga komponen, ya. Begitu Pak ya? Ya, oke. Pak, ini mungkin ada Ibu L mau bertanya karena dia chat pribadi. Apa tidak lebih baik kita langsung praktik saja agar lebih paham? Tapi kalau apa tidak lebih baik kita langsung praktek? Ya. Ibu L minta ini praktek bagaimana penggunaan RPP. Itu mungkin yang saya pahami dari Ibu L. Silakan Ibu L kalau mau bertanya, saya aktifkan mikrofonnya. Mungkin dia itu masalah jaringan mungkin. Ya. Tadi permintaan dari Ibu L. Ya. Tidak lebih baik kita langsung praktek saja pembuatan RPP agar lebih paham. Itu mungkin maksudnya, Pak. Iya. Maksudnya, dijelaskan begitu? Iya. Oh ya. Misalnya begini kan, saya ambil kimia kan, misalnya KD-nya itu membandingkan ikatan ion dan ikatan kovalen, itu adalah KD dari pengetahuan. Misalnya KD-nya dari keterampilan itu adalah melakukan percobaan terkait dengan ikatan ion dan ikatan kovalen. Kemudian di kompetensi inti itu spiritualnya dan sosialnya itu ada di situ, ada nilai-nilai karakter. Nah, sekarang kita mau tulis tujuan pembelajaran. Jadi misalnya begini, dengan menggunakan pendekatan saintifik, ya, peserta didik dapat membandingkan ikatan ion dan ikatan kovalen, melakukan percobaan terkait dengan ikatan ion dan ikatan kovalen, serta mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai religius, disiplin, cermat, dan tanggung jawab. Ya, itu ya contohnya ya di tujuan. Kemudian di kegiatan pembelajaran ya, di situ kan tadi dikatakan di tujuan itu dia menggunakan pendekatan saintifik. Nah, berarti di kegiatan pembelajaran itu tentu gurunya itu pada saat pembelajaran itu kan ada kegiatan pendahuluan, ada inti dan penutup. Pada saat kegiatan pendahuluan itu tentu yang pertama adalah bagaimana di standar proses dikatakan menyiapkan secara fisik dan psikis peserta didik. Itu berarti gurunya itu harus pertama mungkin menanyakan kondisinya dia seperti apa, ya, dan bagaimana kondisi anak sekalian. Yang kedua, ya nanti mungkin setelah kelihatannya semua cerah ceria mukanya dan seterusnya, kemudian mempersilahkan salah satu untuk memimpin doa, ya. Nah, setelah itu ditanyakan bagaimana pelajaran yang lalu, ya.
bagaimana pelajaran yang lalu masih ingat, setelah itu ya masih ingin kemudian ditanyakan kembali ya pelajaran yang lalu itu ya masuk di pendahuluan itu. Kemudian setelah itu ya disampaikanlah tujuan tadi. Tujuannya mana yang ada di atas tadi yang ditulis itu. Ya, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini yang kita akan capai tadi itu dengan kita nanti dengan yang kita capai adalah anakku sekalian harus bisa membandingkan ikatan ion dan ikatan kovalen. Kemudian juga nanti anak-anakku sekalian harus bisa melakukan percobaan terkait dengan ikatan ion dan ikatan kovalen. Kemudian juga nanti anak-anakku sekalian di dalam pembelajaran ini ya anakku sekalian harus ya bagaimana membesarkan sifat religius disiplin, karena itu nanti kita akan melakukan penilaian terkait dengan ini. Ya, kemudian setelah itu disampaikan bahwa ruang lingkup yang kita mau pelajari anak-anak sekalian pada kesempatan ini adalah ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, itu sudah kegiatan. Nah, anak sekalian untuk bisa memahami itu sekalian, maka saya akan membagi kelompok menjadi berapa ini. Nah, setelah itu tayangkanlah pengamatan, ada gambar-gambar terkait dengan ikatan ion, ada gambar-gambar terkait dengan ikatan kovalen, atau ada gambar-gambar orang yang terkait dengan itu. Kemudian anakku sekalian silahkan diamati ini apa semua, diberikan dia kesempatan. Nah, setelah itu lama-lama silahkan, mungkin kalau ada yang tanyakan, silahkan. Ya. Nah, setelah ada yang bertanya, ya mungkin nanti gurunya itu melempar ke teman-teman yang lain dulu ya. Nah, setelah ada yang menjawab dan setelah itu dikuatkan, kemudian nanti setelah itu dikasih lagi penugasan, kemudian mereka mencari referensi-referensi, sudah berkelompok dan seterusnya terkait dengan ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, pada saat tertentu nanti dengan waktu yang sebentar itu, maka diharapkan dia nanti mempresentasikan hasil yang ada yang mereka kerjakan itu. Nah, dalam presentasi itu juga terjadi tanya jawab dan dialog ya. Nah, itu semua masuk dalam kegiatan inti. Nah, sekarang setelah selesai itu di kegiatan penutup itu, tentu dirangsang guru anak-anakku sekalian, apa manfaat kira-kira dari materi yang ada sekarang ini. Jadi guru itu mendorong untuk menemukan manfaat dari materi ikatan ion dan ikatan kovalen. Misalnya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ikatan ion kan itu ada kecenderungan untuk ya saling beri dan menerima, tapi mungkin dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari karena orang yang kaya dan orang yang miskin. Karena itu ya kalau kita yang berlebih mungkin kita mendorong bagaimana kan yang kurang tersebut. Setelah itu menemukan manfaat, mereka menemukan manfaat terkait dengan ikatan ion dan ikatan kovalen, maka pada saat itu kita istilahnya bagaimana kira-kira kita menguji untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan apa yang sudah diberikan itu, maka kita berikan lagi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ikatan ion dan kovalen ya sampai semua pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab, sehingga setelah itu bisa lebih mantapkan lagi, diberikan lagi tugas-tugas dan tugasan ya kepada anak kita terkait dengan materi-materi yang pengembangan daripada ikatan ion dan ikatan kovalen. Dan setelah itu terakhir sampaikanlah materi yang akan datang. Nah, selama proses pembelajaran itu kita mengisi jurnal penilaian sikap, dan di dalamnya kita anggap bahwa yang kita mencatat adalah yang sangat baik dengan kurang. Jadi asumsinya kita adalah semua peserta didik itu adalah baik. Jadi nanti jurnal itu kita tandai, misalnya yang tepat waktu datang berarti dia sangat baik dan seterusnya. Seperti itulah implementasi daripada RPP itu. Yang baik yang 1 lembar maupun yang 13 lembar sepertinya esensinya yang saya jelaskan tadi itu. Saya berikan contoh. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Waktu kita tinggal 1 menit. Objek Romnya akan. Iya, Pak Yandris, setelah jam 10 lewat 1 menit, jangan lupa dimatikan rekaman Webex-nya. Pak Yandris, halo? Halo Pak. Jangan lupa dimatikan rekaman Webex-nya pada jam 10. Iya. Di stop recording Webex-nya. Oh iya Pak. Kalau boleh
halo. Halo? Halo. Ya, siapa? Oke, barangkali mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi. Ya, halo Pak Yandris. Oh, Mana iya, suaranya? iya. Halo? Iya, ada. Halo, Bu Ilma. Halo? Iya, halo, halo. Bu Ilma, ada suara? Halo, apa jadi? Halo, kedengaran suaraku? Ada suaranya. Ada suaranya Pak Yandris. Silakan. Oke. Ada. Oke, oke. Ya, waktu kita sudah Ada lewat suaranya jam. Pak Yandris. Iya, Silakan. iya. Waktu kita sudah lewat dari jam 10. Mohon maaf sebelumnya. Forumnya akan saya tutup. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Sudah dimatikan rekamannya, Pak? Belum. Yang rekam siapa ya? Di Webex, Bapak host lihat Webex itu. Oh iya, ya, saya kasih mati ya. Ya. Matikan rekamannya. Sudah. Ya, oke. Ya, silakan silakan diakhiri sapa rekan-rekan, kemudian diakhiri, tapi itu ada percakapan bebas ke 15 menit baru kemudian room ditutup. Terima kasih Pak Yandris. Silakan. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini.